Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari, NIM 2018-175 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Di sini saya akan membahas materi tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Sebelum saya menjelaskan materinya, alangkah baiknya saya menjelaskan proses audit dalam fokus terlebih dahulu. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini. Kami mulai mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Secara khusus, kami membahas prinsip integritas, objektivitas, kompetisi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip dasar etika profesi. Menurut bagian 100.1 dari APES 110, Kode Etik untuk Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Profesional Akuntansi dan Standar Etika atau APSB merupakan tanggung jawab setiap anggota dari profesi akuntansi untuk bertindak sebagai kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, publik mengacu pada klien, penyedia kredit, pemerintah, pengusaha, karyawan, investor, komunitas bisnis, komunitas keuangan, dan lain-lain yang mengandalkan atas pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota badan profesional, termasuk Chartered Accountant Australia dan Selandia Baru, CPA Australia, dan Institut Akuntan Publik atau IPA. Prinsip etika fundamental yang berlaku untuk semua anggota badan profesional adalah tindakan bersama integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional harus berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian komunikasi, atau informasi lain di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut 1. Berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan. 2. Berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan. Atau yang ketiga, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Yang kedua ada objektivitas, yaitu mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Maksudnya adalah anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. Ketika seorang anggota percaya bahwa mereka objektivitas sedang terganggu, mereka harus menghentikan layanan yang relevan. Yang ketiga, kompetisi profesional dan kehati-hatian, yaitu mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan profesional. Menurut bagian 130 dari APES 110, anggota harus mencapai tingkat kompetensi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Pemeliharaan komputer profesional (PETENS) membutuhkan kesadaran berkelanjutan dan pemahaman tentang teknis yang relevan, profesional, dan perkembangan bisnis.
Yang keempat ada kerahasiaan. Mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional. Maksudnya adalah anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis yang dekat atau keluarga anggota. Anggota dalam posisi senior harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan staf mereka sadar dari kewajiban kerahasiaan mereka. Yang kelima ada perilaku profesional. Mengacu pada kewajiban yang dipatuhi oleh semua anggota badan profesional, aturan dan regulasi dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Maksudnya, anggota harus jujur dalam representasi mereka kepada klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Mereka tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang tidak mereka miliki. Yang selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip-prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan tujuan keaktifan. Ini didefinisikan sebagai bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Di dalam kemandirian, ada dua bentuk kemerdekaan, yaitu yang pertama ada kemandirian pikiran, yaitu kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Yang kedua, kemandirian dalam berpenampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Kemudian ada ancaman terhadap kemerdekaan. Di sini ada 5 ancaman utama bagi independensi auditor. Mereka adalah ancaman untuk kepentingan pribadi, peninjauan sendiri, advokasi, keakraban, dan intimidasi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika sebuah kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Yang kedua, ancaman peninjauan sendiri, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Yang ketiga, ancaman advokasi, mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini mereka akan bertindak atas nama kliennya. Yang keempat, ancaman keakraban, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat ada atau berkembang antara firma asuransi dan klien atau antara tim asuransi dan direktur atau karyawan klien. Yang selanjutnya, ancaman intimidasi, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Yang nomor 2 ada pengamanan kemerdekaan. Safeguard adalah mekanisme yang dikembangkan oleh profesi akuntan, pembuat undang-undang, dan letter, klien, dan kantor akuntan. Mereka digunakan untuk meminimalisirkan risiko untuk terjadinya ancaman. Yang pertama ada perlindungan yang dibuat oleh profesi undang-undang atau peraturan. Profesi akuntansi, undang-undang, dan peraturan telah menciptakan berbagai perlindungan untuk kemandirian, termasuk ASQC atau ASQC 1, Quality Control, untuk perusahaan yang melakukan audit
dan review keuangan, laporan, dan informasi keuangan lainnya. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai untuk mengurangi ancaman terhadap kemerdekaan. Mereka bisa menempatkan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat seperti pembentukan komisi audit, komite, untuk menghubungkan antara mitra dan manajemen untuk meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, pengaman yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi. Mereka memiliki kebijakan dan peraturan untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan untuk staf mereka tentang kebijakan dan prosedur ini. Yang selanjutnya, hubungan auditor dengan orang lain. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk membentuk opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian yang adil dari laporan keuangan yang disiapkan oleh klien mereka. Dalam melaksanakan audit mereka, auditor eksternal berhubungan dengan staf dan manajemen klien secara teratur. Grup kunci yang akan dimiliki oleh auditor eksternal terkait secara profesional adalah pemegang saham klien sebagai grup, dewan direksi, komite audit, dan tim audit internal. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham dari perusahaan yang diauditnya. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaannya gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar, jika tidak semua, investasi mereka. Yang ketiga, ada dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan pengelolaannya. Ini adalah peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaannya dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Yang ketiga, audit dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang keempat, auditor dan auditor internal. Peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola idealnya komite audit. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, dan dengan demikian, fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Yang keempat, ada tanggung jawab hukum. Seperti yang sudah disebutkan dalam bab 1, auditor eksternal harus berhati-hati saat melaksanakan audit. Ini berarti bahwa audit harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional serta mendokumentasikan masing-masing tahapan dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai atau tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga. Yang pertama, ada tanggung jawab hukum kepada klien. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan, baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Yang kedua, ada kelalaian kontributif. Direksi perusahaan menuntut auditor karena lalai terhadap pekerjaannya. Masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Yang ketiga, ada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
Pihak ketiga termasuk seorang pemegang saham yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan. Pihak ketiga juga harus membuktikan kelalaian auditor dan berhak untuk menuntut auditor. Dan yang keempat, penghindaran litigasi. Ada beberapa cara bagi auditor supaya mereka dapat menghindari litigasi. Yang pertama, mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih staf dan memperbaharui pengetahuan mereka secara teratur, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Memastikan kepatuhan dalam peraturan audit, menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai diikuti saat menerima klien yang baru. Yang kelima ada penerimaan dan kelanjutan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Sedangkan keputusan untuk mengambil pada klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang ada. Mereka memiliki banyak pengaruh umum. Ada beberapa langkah dalam membuat keputusan, penggunaan, dan penerimaan klien sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Yang kedua, alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit. Yang ketiga, sikap klien terhadap eksposur dan manajemen risiko. Yang keempat, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk diminimalisirkan risiko untuk teridentifikasi. Yang kelima, kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi. Yang keenam, kesediaan klien untuk memberi auditor akses penuh ke informasi yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang ketujuh, sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang wajar untuk pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian langkah kedua, yaitu mempertimbangkan segala ancaman dengan prinsip dasar etika profesi dan etika profesional. Klien harus mempertimbangkan segala macam ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip dasar etika profesi. Ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesional akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau safe dalam interpretasinya tentang aturan akuntansi. Yang ketiga, langkah terakhir, penerimaan klien dan proses keputusan kelanjutan melibatkan persiapan sebuah surat keterlibatan. ASA 210 menyetujui ketentuan Perikatan Audit memberikan panduan tentang persiapan surat pertunangan. Sebuah surat pertunangan disiapkan oleh auditor dan pengakuan diedit oleh klien sebelum dimulainya audit. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Ya, itulah sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan di sini kita juga sama-sama belajar ya. Jadi ya, saya pikir sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.